siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Pelaksanaan praktik kinerja merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kinerja kita. Yang perlu kita pahami yaitu alur dari pelaksanaan praktik kinerja. Saya rasa kita semua sudah tahu bagaimana alur dari pelaksanaan praktik kinerja kita. Yang pertama, ada pemantauan kinerja. Apa itu pemantauan kinerja? Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang kedua, ada pemantauan kinerja, yaitu pelaksanaan observasi oleh atasan. Atasan masuk ke dalam kelas kita masing-masing. Observasi ini juga bisa dilakukan bukan hanya oleh kepala sekolah, bisa dilaksanakan oleh tim observasi. Kemudian yang ketiga, setelah pemantauan observasi setelah dilaksanakan, ada pembinaan. Guru dan kepala sekolah nanti akan mengadakan tindak lanjut, apa kekurangannya, apa caranya, nanti dijabarkanlah ke dalam dokumen tindak lanjut. Kemudian setelah itu ada pembinaan dan ada refleksi tindak lanjut. Itulah kira-kira alur yang akan dilaksanakan pada praktik peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yang perlu kita pahami yaitu bahwa guru dapat memulai praktik kinerja dengan mengikuti alur yang tadi. Dalam pelaksanaan observasi, maka ada beberapa langkah yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu pemantauan kinerja. Apa langkah-langkah dalam pemantauan kinerja ini? Kita harus mengisi dokumen persiapan. Apa saja dokumen yang harus kita persiapkan? Contohnya RPP, asesmen kita. Pokoknya apa yang dibutuhkan ketika diobservasi. Kemudian, dokumen persiapan ini sangat penting, memiliki tujuan. Apa tujuannya? Memberikan panduan kepada guru dalam menentukan upaya yang diperlukan untuk memahami target perilaku yang telah dipilihnya sesuai dengan subindikator yang akan diobservasi. Kemarin ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang harus dihindari. Jadi itu saya rasa kita harus memahami apa perilaku yang dianjurkan dan apa perilaku yang dihindari. Kemudian pada kegiatan pemantauan kinerja, seorang guru diminta untuk memilih setidaknya satu target dari perilaku yang ada di PSM. Saya rasa ibu sudah paham karena itu sudah kita praktekkan kemarin. Kemudian langkah yang kedua yaitu pemantauan kinerja. Setelah kita lakukan persiapan, tentu saja kepala sekolah atau tim masuk ke dalam kelas untuk observasi. Kemudian isi dokumen tindak lanjut. Ketika Bapak Ibu setelah selesai observasi, kepala sekolah akan memanggil para guru menyampaikan apa kekurangan, jalan keluar apa saran-sarannya, itu kita tuangkan ke dalam PMM. Dokumen tindak lanjut bertujuan memberikan panduan kepada guru dalam menentukan upaya perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan praktik kinerja. Pilihan belajar untuk upaya tindak lanjut ini dapat dilakukan melalui platform Merdeka Mengajar atau media lainnya seperti pelatihan. Pada tahap ini, guru dapat berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyepakati tindak lanjut dan menentukan dukungan apa atau upaya apa yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktik kinerja. Setelah pengisian dokumen tindak lanjut, saatnya lagi pelaksanaan tindak lanjut. Nah, tadi Bapak Ibu pilih pelatihan PNN, berdiskusi dengan teman sejawat. Dan pilihan yang Bapak Ibu pilih tadi, silakan langsung dikerjakan, bukan hanya ditulis dalam PMM saja. Kemudian setelah itu kembali lagi mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Guru kemarin kemudian berefleksi lagi apa kesulitan, apa tantangan yang tersulit. Itu kira-kira ya Bu Irda ya. Apa kira-kira tantangan yang tersulit ketika pada saat melakukan tindak lanjut. Ya. Kemudian kemarin Bapak Ibu menjawab. Yang saya lihat di situ Bapak Ibu sangat kesulitan mengaktifkan, itu paling banyak itu, mengaktifkan siswa yang pendiam. Maksudnya apa? Siswa yang kurang semangat dalam proses pembelajaran. Jadi itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Mengapa siswa saya kurang semangat? Mengapa siswa saya loyo? Mengapa siswa saya lebih senang bermain daripada belajar? Itu menjadi pertanyaan yang besar yang harus kita jawab bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi
peningkatan kualitas pembelajaran tidak terlepas dari yang namanya observasi, pengamatan. Kemudian apa guna kepala sekolah tadi melakukan observasi? Supaya kualitas pembelajaran kita meningkat. Harapannya ketika setelah diobservasi, para guru melakukan tugasnya seperti hari yang diobservasi. Kalau memakai infokus pada hari itu Messi, berarti seterusnya upayakan memakai infokus. Lebih bagus kita menomorsatukan, mementingkan kualitas daripada kuantitas. Ketika kualitas kita meningkat, maka kuantitas akan sejalan Ajuri. Yang harus kita pentingkan dulu yaitu kualitas kita di UPT Senior 16 Bukitana. Bagaimana cara meningkatkan kualitas? Maka di sini guru tuh dituntut untuk selalu belajar, selalu berinovasi untuk mencari strategi, metode-metode yang tepat yang digunakan dalam pembelajaran. Supaya Deko kalau metode ceramah, anak tetap anak selalu dan semangat anak dan bapak ibu. Makanya kita harus selalu berinovasi mencari strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada kemampuan guru dalam mengelola dan memotivasi siswa. Nah, jadi motivasi itu sangat penting, apalagi diiringi dengan ice breaking dari bapak ibu yang luar biasa. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas pembelajaran? Sebagai seorang pendidik, kita, saya, ibu-ibu semua terus meningkatkan kualitas praktik pembelajaran adalah suatu keharusan. Suatu keharusan ibu-ibu. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan kualitas pembelajaran? Yang pertama kita lakukan penelitian tindakan kelas. Yang kedua mengikuti pelatihan dan pengembangan diri. Bukan hanya di PMM saja, bukan hanya di komunitas belajar, ada lembaga-lembaga pendidikan yang menyediakan webinar-webinar yang berhubungan dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan dan target kinerja yang jelas. Apa sebenarnya tujuan kita? Apa ada enggak target kita dari tahun ke tahun? Hidup itu harus ada target ibu-ibu. Saya yakin dan percaya kita semua punya target di dalam kehidupan kita. Yang keempat, melakukan refleksi dan evaluasi diri secara berkala. Secara ada target kita refleksi diri kita, sampai di mana ini kualitas kita. Sudah tercapaikah apa yang kita inginkan kemarin? Selalu evaluasi, selalu kita merenung. Setiap kita harus mengevaluasi diri kita supaya nanti kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya silakan Bu Hilda. Begini, kan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, betul, yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah melakukan PTK. Ya. Tapi kan kita ini kan memiliki teman dalam sekolah tuh kan kita ada teman sejawat. Apakah kerjasama dengan maksudnya itu berbincang dengan teman sejawat dulu baru kita menerapkan PTK secara bergiliran, atau memang itu inisiatif kita sendiri, jadi nggak ada kerjasama, maksudnya itu apa kita sendiri kalau kita mau inisiatif sendiri. Bagus sekali pertanyaan dari Bu Wirda. Pertanyaannya begini, jika kita memiliki masalah dalam kelas kita, apakah kita langsung mengerjakan atau membuat PTK, atau boleh nggak kita berdiskusi dulu dengan teman sejawat? Itu pertanyaan yang bagus sekali Bu Wirda. Ketika kita menemukan masalah di dalam kelas kita, tentu itu membuat hati kita tidak nyaman. Bagaimana ini? Bagaimana jalan keluarnya? Otomatis nanti kita akan bercerita kepada teman sejawat kita, bagaimana ini? Ada nggak jalan keluarnya ini? Anak-anak saya kurang paham tentang pelajaran matematika. Ketika saya memberikan pelajaran ini, dia ngantuk, lebih banyak bermain atau bercerita dengan teman. Dengan kita bercerita dengan teman sejawat, misalnya guru yang ada di dekat kita ataupun sahabat kita, seluruh teman-teman yang ada di sekolah kita, itu bisa menjadi salah satu jalan keluarnya Bu Wirda ya. Tapi yang paling tepat adalah melakukan penelitian tindakan kelas, karena di situ nanti akan tergambar, teridentifikasi masalahnya, bisa kita mencari jalan keluarnya. Akhirnya nanti ada siklus satunya seperti ini, siklus duanya seperti ini. Setelah itu berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan rekan guru, berbagi pengalaman dengan rekan guru. Kemudian di komunitas belajar kita juga harus berbagi praktik baik. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan dan jabarkan pada
siang hari ini. Mudah-mudahan nanti ketika kita telah mendapatkan pencerahan bagaimana cara langkah-langkah kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ketika observasi, kemudian nanti ada tindak lanjutnya, ada refleksinya, kemudian bagaimana cara kita meningkatkan kualitas diri kita sebagai seorang pendidik. Mudah-mudahan setelah ini nanti bisa kita meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita, tentunya berimbas kepada hasil dari peserta didik kita. Ananda kita UTS Sendor 16 Putrana. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua harus tetap bergandengan tangan, bekerja sama demi kemajuan sekolah yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.